selama 10 tahun. Sedikit bocoran, baru 3 bulan saya pensiun dini, Pak. Saya memutuskan untuk resign karena memang masih berkaitan dengan mental ya, seperti itu. Ini saya sedikit bercerita dan curhat mungkin ya. Alasannya sepele, kenapa saya resign dari tempat saya kerja, karena saya beberapa kali diminta untuk pulang malam. Nah, kok bisa? Wow, ya betul. Karena saya beberapa teman saya dan saya sampaikan bahwa saya itu idealis, gitu. Saya kalau bisa pulang itu maksimal jam 6. Nah, ketika saya diminta pulang selalu malam, bertentangan dengan hati saya. Nah, saya bertentangan dengan hati saya, kemudian mental saya ada dikit-dikit terganggu, yang mana saya harus sering minum obat kolesterol, asam urat, kemudian amlodipin aja, itu setiap pagi gitu. Akhirnya saya memutuskan bahwa ya udah, saatnya saya keluar. Seperti itu. Baik. Jadi mental itu memang bukan segalanya, menurut saya, tapi bisa mengganggu segalanya untuk mental. Ketika kita sehat mental, secara psikologis kita pun lancar, dimudahkan dalam beraktivitas seperti itu. Oke, slide berikutnya. Ya. Ini ada sehat mental, sukses maksimal. Ini kira-kira gambar apa, Bapak dan Ibu? Ada orang apa kira-kira? Tiduran. Stres, tiduran, stres. Ada lagi? Menikmati membaca. Ada lagi tiduran, stres, menikmati membaca. Ada lagi? Capek, ngantuk. Secara tidak sadar, kalau dari sisi psikologi, mungkin di sini ada Bapak dan Ibu yang psikologi? Enggak, tapi mungkin baca-baca ya. Secara tidak sadar, apa yang Anda sampaikan, apa yang Anda katakan, itu cenderung mencerminkan bahwa kita seperti itu. Tadi misalkan capek, lelah, ngantuk, stres, terus belum achieve juga nih, udah mau akhir tahun misalkan. Nah, itu ada kecenderungan kita itu seperti itu kalau dari sisi psikologi. Oke, baik, next aja ya. Oke, di sini ada training objektifnya. Oke, kita mempercepat saja. Dan mungkin untuk kita sebutnya ngobrol-ngobrol aja ya, ngobrol siang ini. Kita nggak usah terlalu serius ya, karena sudah siang, dimana jam rawan ya biasanya ya. Jam rawan udah ngantuk, aduh, udah baru makan siang, baru selesai Jumatan, hari Jumat, kemudian harus dengar kita ngobrol, gitu. Mungkin kita lebih share-san aja ya, serius tapi santai, ya, apa ya Ibu? Karena saya jujur orangnya itu enggak terlalu serius gitu, apa dan Ibu? Saya tidak terlalu serius, saya cuma seriusnya di dua. Ibadah dan akad nikah. Ya seperti itu. Selainnya tuh ya banyak bercandaannya. Oke, baik. Ini training objektifnya, menyadari faktor-faktor kesehatan mental, identifikasi ciri lingkungan yang tidak sehat, membantu peserta mengenali strategi coping dan manajemen stres, dan juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya mencari dukungan. Tapi saya lihat dari awal saya datang ke sini, di sini rasanya tuh mentalnya udah sehat semua gitu, ya. Mentalnya sudah sehat semua. Ya mana aja ya? Pasti. Mentalnya sudah sehat, kemudian pakai warna baju hijau. Kalau di sisi psikologis, hijau itu melambangkan keharmonisan, ketenangan. Harus. Biasanya teriak pelik. Ya, di sini introduction, mungkin kita percepat saja. Kita langsung di
intinya saja, ada di slide berikutnya. Nah, kita warming up dulu, kita pemanasan dulu. Di sini akan ada kuesioner atau tes burnout. Silakan Bapak, Ibu, kakak-kakak, Mas dan Mbak bisa siapkan kertas. Bisa siapkan kertas atau nanti ditulis di HP juga nggak apa-apa. Ya. Ini sudah disiapkan, HP, alat tulis, kertas sudah disiapkan. Oh, satu aja salah robek. Jadi, ayo disiapkan kertasnya. Sudah disiapkan ya kertasnya semua ya. Sudah, bisa kita mulai. Silakan. Next. Ya, di sini ada burnout skala. Ya, nanti Bapak dan Ibu bisa mengisi skala ini. Jadi berikut terdapat, silakan dibaca. Berikut ini terdapat suatu alat bantu berupa kuesioner yang dapat mendeteksi kelelahan mental berkaitan dengan pekerjaan Anda jalani. Apakah Anda sudah mengalami burnout atau sedang berjalan menuju kelelahan mental tersebut? Isilah kuesioner ini ketika Anda merasakan atau suatu ketidakberesan pada diri Anda. Anda diminta untuk menjawab sesuai atau S atau tidak sesuai TS terhadap pernyataan yang diberikan. Ya. Alat bantu ini akan bermanfaat terutama jika Anda menjawab jujur sesuai yang Anda alami. Jadi jawab jujur ya. Itu jawab jujur. Setelah itu nanti Bapak dan Ibu bisa melakukan scoring sendiri. Kira-kira apakah saya itu sudah lelah mental atau belum? Tapi saya yakin di sini 99,9% tidak sih, tidak mental, tidak kelelahan mental. Oke, baik, kita lanjut mengisi. Di sini ada 20 item pertanyaan. Silakan diisi. Sabar. Orang pada mentalnya nih. Itu adalah mentalnya itu terjaga seperti itu. Ini bulan ini. Satu, saya merasa hasil kerja saya tidak sebaik biasanya. Saya bacakan, pada izin saya baca. Saya bacakan ya, izin Bapak dan Ibu. Nomor 1, saya merasa hasil kerja saya tidak sebaik biasanya. S itu setuju, TS tidak setuju. Saya ulangi, S itu setuju, TS itu tidak setuju. Oh, di Zoom. Oke, sekarang sudah di Zoom. Ibu-ibu, bapak-bapak, kakak-kakak yang di belakang sudah terlihat jelas ya. Masih jawab ini kalau itu. Jadi makasih ada saya sakit kepala, sakit perut. Turun ya. Turun. Ke arah makan nggak bener ya. Mentalnya bener emosiannya. Jiwanya keganggu kayaknya. Ada sumpunya semua. Ya, ada 20. Kehilangan berat badan.
masalah itu dia kurang. Sabar pemirsa. Kok jadi kecil lagi? Iya sabar. Ya. Tuh, saya akhir-akhir ini udah marah, ayo. Ayo. Saya sering merasa sakit perut. Langsung nembak orang. Langsung nembak. Dia sering merasa sakit perut. Kaku apa ya? Saya udah berubah-ubah. Badannya kali ya. Juga kaku apa ya? Di kaku apa ya? Badannya. Itu lebih kayak sendi-sendi udah mulai sendi. Saya merasa tidak Kaku, berdaya maksudnya dibanding sikap. biasanya. Saya tidak berdaya dibanding. Tidak berdaya terus ya. Penggunaan minuman beralkohol, obat-obatan. Saya lebih kaku daripada biasanya. Sudah semua. Sudah. Sudah ya? Belum. Oh, belum. Sorry. Sabar dong, jangan emosional dong, saudara-saudara sabar. Di sini kita sudah bisa melihat ya, ambil random sampling ya, bisa indikasinya enggak juga, Rasa luar saya hilang. hanya sedikit ada terganggu Pak harus saja. jawab katanya Pak. Kalau Bapak pasti nomor 16. Nomor 16 pasti Bapak. Udah pasti. Wajib hukumnya buat gua sih. Habis itu kenapa pertanyaannya negatif semua ya? Harusnya dibalik dong. Yang positif semua. Setuju atau Nanti dijelasin. Itu skalanya seperti itu Pak. Saya akhir-akhir ini senang sekali ya. Harusnya gitu dong. Setuju tidak? Semuanya nggak setuju. Hah? Panitia. Oh, panitia. Sini. Hah? Ah, saya pinjam, ada di nomor 21 Pak, saya sering pinjam uang. Lagi hemat. Saya merasa sangat lelah. Lanjut ya. Iya. Oke, kita persingkat saja. Oke, sudah ya? Sudah. Lanjut. Nah. Lanjut. Silakan. Slide berikutnya. Cara scoring. Jika Anda menyetujui lebih dari 10 pernyataan, Anda sedang berjalan menuju kelelahan mental yang luar biasa. Waspadailah ya. Kayak Bang Nati dulu, waspadalah. Jika Anda menyetujui lebih dari 15 pernyataan di atas, Anda mengalami kelelahan mental yang luar biasa, burnout. Tips-tips yang akan diulas dalam bab ini mungkin dapat membantu tekanan yang Anda rasakan. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Sudah ketemu hasilnya? Burnout. Mas itu 20 ya Mas? 11 Kalau Itu cuma satu. 19. Satu belum kejawab katanya. Satu jangan tek sebelah. Oke, baik, sudah ketemu ya. Jadi ini rahasia pribadi saja. Nanti bisa lihat, oh ternyata saya udah lelah mental dan saya kayaknya sudah sedang menuju ke fase-fase burnout. Jadi di sini nanti di beberapa slide ini nanti akan kita bahas ya. Seperti itu. Oke, baik. Sudah? Tapi saya kaget tadi, oh gue kayaknya nih lebih dari 10 gue kayak. Sepertinya tapi nampak tenang-tenang saja dan harmonis semua ya. Gitu. Tapi kita nggak tahu ya di dalam hati seseorang itu seperti apa. Oke. Baik, kita lanjut. Untuk slide berikutnya, kita percepat saja ya. Karena dulu kalau misalkan saya hari Jumat masih bekerja di Mega Kuningan, ketika diminta meeting
siang udah ngedumel-dumel, waduh ini kerjaan gue gak kelar-kelar, ntar bisa pulang malam. Oke, kita percepat aja ya. Nah, di sini kita membahas tentang apa itu lingkungan toksik. Saya rasa Bapak dan Ibu di sini tidak menemukan lingkungan toksik ya. Definisinya adalah lingkungan yang penuh dengan tekanan, konflik, dan perilaku negatif, dan tidak ada dukungan emosional yang cukup. Lingkungan yang toksik ini itu bisa menyebabkan kelelahan mental dan bisa dibilang mental kita kena, kalau kata anak-anak zaman sekarang ya. Ya, udah kena mental kita nih, lingkungan yang toksik ya. Mungkin dari Bapak dan Ibu pernah menemui lingkungan yang toksik? Tidak pernah ya. Kayaknya di sini mau mengutarakan tapi nggak enak nih di dalam hati. Kayaknya sudah mengungkapkan gitu. Oke, ini lingkungan toksik. Jadi kembali lagi lingkungan toksik, baik itu di bekerja, di lingkungan tempat kita bermain, di komunitas, mau di rumah, itu sangat berpengaruh dengan kesehatan mental kita. Apabila Bapak dan Ibu menemukan sesuai dengan definisi lingkungan toksik, banyak tekanan, konflik, perilaku negatif, dan tidak ada dukungan, segeralah untuk menghindari dari lingkungan tersebut. Baik. Ciri-cirinya itu apa saja? Di sini ada 5 ciri-cirinya, tapi sebenarnya saya ngambil 5 saja. Sebenarnya masih banyak lagi untuk ciri-cirinya itu. Komunikasi yang negatif. Komunikasi negatif, Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan komunikasi negatif? Kira-kira apa? Kakak-kakak, komunikasi negatif? Komunikasi negatif ketika misalkan berbicara itu nggak enakan, kalau kata anak-anak zaman sekarang kan, nggak enakan, nyelekit, komunikasi nggak negatif. Jadi itulah salah satu ciri-cirinya. Selain itu juga di ciri-cirinya ada kurangnya dukungan. Jadi kita baik itu di lingkungan rumah, lingkungan kerja, itu harus punya dukungan, harus punya orang yang bisa mensupport kita, harus punya orang-orang yang bisa membantu kita untuk berpikir positif. Kalau misalkan kita tidak punya, bagaimana? Nah, itu khawatirnya kalau misalkan kita dalam posisi itu lagi nggak enak hati, lagi marah, lagi kesel, lagi cemas. Kalau misalkan kita tidak punya, itu Bapak dan Ibu bisa melakukan ke psikolog atau ahlinya. Seperti itu. Tapi nanti ini kita akan ulas di slide belakang. Kalau misalkan kita tidak punya, apa yang harus kita lakukan? Kalau misalkan tidak punya orang yang bisa mendukung kita. Kemudian persaingan yang tidak sehat, itu di lingkungan toksik persaingan yang tidak sehat. Seperti kalajengking, seperti kepiting yang bisa dibilang saling ketika temannya sudah mau naik jabatan, dia malah menjelek-jelekan temannya supaya tidak naik jabatan. Itu bisa dibilang persaingan tidak sehat. Kemudian menjelek-jelekan temannya ke pimpinan, itu salah satu lingkungan yang toksik kalau misalkan di lingkungan kerja atau lingkungan kantor. Kalau misalkan di rumah, itu menjelekkan sesama tetangga. Tetangga itu kayaknya sering ngobrolin kita, nah, itu lingkungannya udah toksik. Jadi kalau menurut saya adalah segera hindari lingkungan-lingkungan yang seperti itu. Kemudian ada manipulasi yang dimana kalau kita nyebutnya orang yang munafik mungkin ya, lain di bibir, lain di hati, kayak gitu. Dia ngomong baik di depan kita, contohnya dia bisa nusuk. Nah itu lingkungan toksik salah satunya. Dan ketidakadilan, yang mana kita sudah bekerja baik, kerja bagus, tapi dari sisi pimpinan atau rekan kerja kita melihatnya kamu tetap kerjamu itu bisa dibilang jelek atau tidak, bisa dibilang tidak mendukung atau mensupport dari sisi perusahaan. Itu untuk lingkungan toksik. Oke, baik, kita lanjut. Di sini ada dampaknya, ada dampak untuk lingkungan toksik, ada 2, ada dari sisi kesehatan mental dan kesehatan fisik. Kalau kesehatan mental, stres, depresi, dan burnout. Seperti itu. Kalau misalkan untuk kesehatan fisik, stres, depresi, burnout bisa menyebabkan insomnia, sakit kepala, masalah pencernaan. Saya sudah
hampir 2 bulan ini saya sedikit cerita menangani salah satu ibu-ibu, mohon maaf, ibu-ibu yang sering banyak cemasnya. Akhirnya dia dia sakit kepala, berapa kali masuk rumah sakit, IGD, dicek semua, itu sehat semua. Berarti dia itu kalau misalkan saya simpulkan, dia ada psikosomatis. Dalam arti kita ngerasa sakit kepala, misalkan seperti itu, atau sakit perut. Ketika kita cek, ternyata tidak ada penyakit dan kepala kita dan perut kita itu bisa dibilang tidak ada penyakit dan ya baik-baik saja. Nah, kemungkinan itu ditimbulkan dari sisi stres atau depresi. Ada sebuah mungkin kemarahan-kemarahan, penyampaian-penyampaian yang mungkin kita ingin sampaikan itu belum tersampaikan. Seperti itu. Baik, next Kak. Nanti tanda-tandanya ada perubahan perilaku yang mana biasanya dia ceria, tiba-tiba ketika dia masuk ke kantor, dia orangnya dipendiam. Nah, jadi mungkin Bapak dan Ibu pernah menemukan yang seperti ini di kantor? Ceria semua ya di sini ya. Ya. Beda lagi kalau misalkan perubahan perilaku tiba-tiba, waduh, 2 bulan cicilan belum lunas ya. Beda perubahan perilaku ya. Ditelepon-telepon tiap hari sama deskol kan beda lagi. Terus penurunan motivasi. Biasanya ia rajin misalnya kantor jam 6:30 atau 6:30 sudah di kantor. Dia akhir-akhirnya sering telat seperti itu. Karena apa? Mungkin karena dia faktor insomnia, dia stres, insomnia, nggak bisa tidur, baru bisa tidurnya misalkan subuh jam 4 atau jam 5 seperti itu, dan dia pagi bangun lagi. Ya sampai kantor, ketika diminta untuk bekerja, ya kerjanya dia itu tidak optimal. Kemudian merasa cemas, kemudian dia terlalu overthinking. Jadi ketika kita cemas itu disebabkan oleh salah satu adalah overthinking. Terlalu banyak berpikir berlebihan. Kadang saya nggak nyebut kita ya, karena di sini kayaknya tidak ada yang overthinking ya kelihatannya. Saya menyebutnya bahwa saya itu sering berpikir sesuatu hal yang belum tentu terjadi. Itu yang kadang membuat saya cemas. Jadi Bapak dan Ibu perlu sama-sama kita mengingatkan kembali, kita harus bisa mengelola pikiran kita dengan baik dan positif. Ada hal-hal yang bisa kita kontrol, ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Contoh, hal-hal yang bisa kita kontrol adalah pikiran kita. Benar atau betul atau benar? Betul. Pikiran kita. Hal-hal yang tidak bisa kita kontrol adalah seperti orang lain, bencana alam, musibah seperti itu. Betul atau benar, Bapak Ibu? Benar ya. Jadi ketika kita mulai overthinking, mari sama-sama kita kelola pikiran kita. Karena saya juga sering menemukan pasien-pasien saya, dia bilang sakit mah, tapi ketika dicek lagi dia baik-baik saja. Ada kemungkinan mah itu selain dari pola makan, dari pola pikir, terlalu banyak berpikir. Terlalu banyak berpikir, biasanya itu dia makan misalkan sehari 3 kali, jadi berkurang jadi sehari sekali. Karena sudah kenyang dengan pemikiran-pemikiran sendiri, sudah nggak nafsu makan lagi seperti itu. Itu jadi dari pola pikir. Jadi kita sama-sama untuk menjaga pola pikir agar lebih positif lagi. Next. Ini ya, masuk tadi ya. Oke, Bapak dan Ibu, di sini ada gambar. Boleh ada 5 orang, silakan. Kira-kira gambar ini sedang apa? Tangannya Jujur. Berapa kali saya ngasih gambar seperti ini, baru sekali saya bilang kejepit gitu. Nggak ada yang pernah loh bilang kejepit. Enggak, saya bisa kejepit. tangan kejepit. Di kelas saya di rumah itu nggak pernah ada yang kejepit. Mau dimasukin jadi gini. Masih normatif gitu. Seperti ini. Kejepit itu belum. Ada orang apa di sini?
Kota U. Sedih. Sedih. Satu orang. Stres. Stres. Malu. Malu. Pusing. Pusing. Mau pingsan. Cicilan belum lunas. Saya tanya, Kak siapa namanya? Kak Aldo. Ini orang lagi apa, Kak? Stres kayaknya. Stres kayaknya. Stres ya? Sakit kepala. Kemudian? Sebelumnya orang ini ngapain? Sebelum dari gambar ini dia kira-kira ngapain orangnya? Curhat ya? Ada yang curhat tadi abis diomelin. Kenapa? Sebelumnya dia kan nggak mungkin tiba-tiba di sini. Sebelumnya dia apa? Kelelahan. Dia kelelahan karena beraktivitas kerja. Oke. Nah, ya, itu kan yang sebelumnya ya. Kemudian tadi Kak Aldo mengatakan bahwa dia kelelahan ya, yang saat ini ya. Kira-kira setelah kejadian ini apa yang dia lakukan? Ekstrim. Tapi itu dia buka pintu depannya jurang ya. Terjun. Kira-kira apa? Dia apa setelah ini? Melamun. Tetap melamun ya. Dia pindah tempat dia melamun ya. Jalan-jalan. Oke, boleh Kak. Siapa? Kak, terima kasih ya Kak Aldo ya. Kak, siapa, Kak? Oke, bagaimana Kak sebelumnya gambar ini? Boleh. Tadi teriak. Boleh bantu. Kira-kira orangnya kayak apa? Enggak tahu. Boleh ada lagi yang ini jadi volunteer? Ayo jawab tuh. Silakan, bisa dijawab. Orang ini lagi apa? Bisa tulis. Depresi, baik. Baik. Oke, Pak. Depresi sebelumnya karena apa dia depresi? Kurang tidur. Berarti kurang tidur terus menghasilkan gambar ini depresi. Nah, setelah gambar ini kira-kira apa yang dia lakukan? Mandi. Masih. Depresi. Mandi air panas ya. Oh, itu pas itu. Ada lagi kakak yang di tengah? Oke, kakak yang di tengah gimana? Yang ini mbak. Yang mana? Enggak apa-apa kok. Mentalnya doang. Enggak, karena kalau misalkan di luar ini kalau dites sama psikolog itu biayanya dulu 700.000. Iya. Iya. Kan saya yang ngetes. Batu. Gak apa-apa di sini. Kalau misalkan kita mau bongkar kepribadian gak apa-apa. Lalu, kira-kira apa? Oke. Jadi ini adalah salah satu tes psikologi yang mana bisa menggambar kepribadian dari Bapak Ibu atau kita semua. Jadi dari gambar ini kita bisa melihat atau menggali masa lalu orang itu seperti apa. Misalkan ada orang yang datang, aduh saya lagi sakit kepala nih, pusing banyak pikiran. Pusing banyak pikiran kan ada penyebabnya. Bisa digali dengan alat tes ini. Alat tes ini itu berupa gambar-gambar yang mana klien atau pasien itu akan diminta bercerita. Dari cerita yang disampaikan itulah ada indikasi atau kemungkinan klien itu seperti itu orangnya. Misalkan kalau misalkan, oh ini dia sakit kepala. Habis sakit kepala ini kira-kira dia kena apa? Misalkan dia waktu sakit kepala karena diomelin, dimarahin sama pimpinan. Kemungkinan dia beberapa hari ke belakang dia seperti itu. Kemudian menghasilkan dia itu sakit kepala dan pusing. Kemudian kita tanya saya tadi bertanya, setelah gambar ini kira-kira apa yang ia lakukan? Berendam di jacuzzi misalkan, air panas misalkan, pergi berenang, atau pindah ke sofa untuk tidur-tiduran misalkan. Kemungkinan cara penyelesaian masalah kita pada saat kita misalkan tadi
situasi dan kondisi yang lagi pusing, kemungkinan seperti itu. Nah, itulah yang digali oleh psikolog, ternyata oh saat ini Anda dalam tanda kutip kelelahan mental yang mana kita sama-sama harus arahkan supaya ia bisa menemukan arah atau bisa menemukan solusi pada dirinya sendiri. Oke, baik. Ada lagi yang ingin dites? Tidak ada? Oke. Silakan kita lanjut. Nah, di sini ada, tadi kita sudah bahas ciri-ciri dan kita sekarang bahas strategi untuk batasan sehat. Katakan tidak. Jadi nggak semua apa yang dikatakan, apa yang diperintahkan, apa yang diminta sama orang lain itu kita katakan iya. Jadi mulailah bagi teman-teman yang aduh, gue kan nggak enakan nih, aku kan nggak enakan, saya kan nggak enakan sama dia, jadi ya udah ikutin aja. Mulailah untuk mengatakan tidak. Ya, jangan terlalu mengatakan iya. Akhirnya kita sebagai tanda kutip cuma nyenangi teman-teman aja. Nah, karena aku diajak ke ambasador misalkan, saya ambil curhat jadinya. Jauh kan Ambas ya di sini ya? Dekat ya Ambasador. Ayo makan siang di Ambas. Kalau lagi ganteng duit ya. Ini tanggal berapa sih ini? Oh masih pertengahan, masih aman lah ya. Masih aman. Padahal lagi nggak ada duit. Ketika diajak sama teman karena nggak enakan, akhirnya ngikut. Ntar pada saat pulang ke kosan atau ke rumah tiba-tiba menyalahi diri sendiri. Kenapa ya tadi aku harus ikut gitu? Harusnya kan aku nggak ikut karena kan persediaan uang mungkin sudah menipis. Sekarang dari teman-teman, bapak-bapak, rekan-rekan di sini mulailah untuk mengatakan tidak. Kemudian komunikasikan kebutuhan seperti tadi. Disampaikan saja kalau misalkan memang nggak bisa makan di Ambas, misalkan ya makan siang di Ambas misalkan. Disampaikan aja, oh kayaknya saya nggak bisa nih, karena memang ada beberapa kebutuhan yang perlu saya beli seperti itu. Disampaikan saja kebutuhannya, jadi teman-teman yang ngajak itu tahu orang ini alasannya apa, kenapa dia tidak mau diajak. Jadi disampaikan kebutuhannya dengan baik dan benar atau lebih ke informatif. Jadi kita komunikasikan saja terbuka dengan ekspresi emosi kita kepada teman-teman kita. Kemudian jaga jarak emosional. Jaga jarak emosional dalam arti kadang kalau misalkan kita melihat teman lagi kesusahan, kita boleh bantu. Tapi kita jangan membuat kita juga ikut susah. Jadi ini perlu ditekankan. Empati, simpati boleh, tapi kembali lagi kita harus punya standar yang mana kita boleh bantu, tapi ketika kita bantu jangan buat kita dibantu sama orang lain. Gitu sih. Oke, Kita yang ngajak tuh yang bayar lah. Kenapa? Bu? Biasanya kita yang ngajak tuh yang bayar. Kita yang bayar. Yang ngajak yang bayar. Iya. Jadi nggak pusing. Jadi nggak pusing. Jadi di sini semua seperti itu ya, jadi ya. Wah terima kasih Bu, kapan-kapan saya boleh Bu diajak Bu gitu. Baik, lanjut di strategi kedua, kelola. Kenapa? Oke, baik. Untuk strategi kedua ada kelola stres. Di sini ada teknik relaksasi. Mungkin Bapak dan Ibu pernah membaca cara-cara teknik relaksasi. Boleh, silakan kita coba ya. Ambil posisi yang nyaman. Boleh di sini, di rumah atau di mana? Di rumah aja. Oh iya. Di rumah boleh. Oh di rumah boleh. Ya kalau yang sekarang di sini dulu aja ya. Ya boleh. Kalau misalkan mau dicoba teknik relaksasi, di sini ada rumus. Mau dicoba teknik relaksasi. Ada rumus 4, 7, 8 ya. Tarik 4 detik. Nah, ya. Oke. Di belakang. Baca. Di sini ada yang ini sudah pakai mengalungkan flash card? Nggak ada ya? Karena waktu saya di kantor dulu sampai udah mulai flash card. Kepala sakit kepala sampai segitunya. Oke, teknik relaksasi ada 4, 7, 8. Tarik napas 4 detik. Silakan coba.
tahan 7 detik dan hembuskan 8 detik. Detik ya, bukan menit ya. Saya sampaikan kembali, rumus 478. Tarik nafas 4 detik, tahan 7 detik, kemudian hembuskan 8 detik. Gimana? Silakan dicoba 3 kali. Diulangi selama 3 kali. Apa yang dirasakan? Mungkin cicilan-cicilan sudah dilupakan. Oke, sudah dicoba. Kakak-kakak di sini sudah dicoba. Sudah dicoba 478. Tarik 4, tahan 7, hembuskan 8 detik. Nah, nanti bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak bisa dicoba lagi di rumah ya. Jadi ingat rumus kalau misalkan relaksasi. Kalau misalkan sudah sampai rumah, kemudian di kantor banyak kerjaan, di jalan sudah macet, belum lagi ada tutut wukuk. Iya, tutut wukuk ya. Kan itu kan kalau kita lagi jalan, saya biar iya itu ya, seperti itulah tutut wukuk itu. Minta ya, ada yang minta jalan biasanya. Sampai rumah, kadang kan emosi kita ini, orang ngapain sih ngelakson-lakson, ngapain sih pakai tutup buku, minta jalan gitu kan. Sampai rumah, kita kadang mau melampiaskan emosi sama siapa, mau marah sama siapa gitu. Bapak Ibu bisa lakukan teknik relaksasi ini 478. Saya ulangi lagi. Tarik 4 detik, tahan 7 detik, dan hembuskan 8 detik. Detik ya, sekali lagi, bukan menit. Kemudian olahraga teratur, kurangi stres untuk meningkatkan mood ya. Jadi diperlukan untuk olahraga teratur, olahraganya itu sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan budget. Kalau misalkan main pedal tiap hari, susah makan, jadi stres lagi jadinya kan ya. Jadi carilah olahraga yang sesuai dengan kebutuhan kita, yang mana membuat kita tidak stres. Kemudian lanjut menulis jurnal. Nah, di sini tadi di awal saya sampaikan kalau misalkan Bapak dan Ibu tidak ada teman curhat, tidak ada dukungan, Bapak Ibu bisa melakukan menulis jurnal atau proses journaling. Mungkin di sini ada yang kelahiran tahun 80-an atau 70-an. Nggak ada ya, di sini atas 2000-an semua ya. Dulu di tahun, pada saat anak-anak di tahun 90-an, banyak dari mereka itu yang menulis di memo atau di diary. Di sini ada yang menulis dulu zaman kecil di diary. Jadi perlunya Bapak Ibu kalau misalkan ada rasa kesal, kecewa, marah sama orang lain, silakan bisa melakukan journaling. Tulis perasaan Bapak dan Ibu di situ, di kertas atau di buku. Untuk apa? Untuk meluapkan rasa emosi, marah, kesal kita yang ada di hati, supaya enggak tetap dipendam di hati gitu. Karena kalau misalkan tetap dipendam di hati, bahasan ini terlalu dewasa, Pak. Saya udah 3 kali sama ini tidak dipertanyakan itu. Enggak, ini ada teman saya mau nanya dia malu. Itu terapis itu tenaga profesional. Tenaga profesional. Kita tidak menyebutkan hal itu. Iya.
Oke, saya coba ini. Ada namanya Akademi Terapi Wicara. Dia kalau lulus dia akan menjadi terapi wicara. Itu namanya terapis. Terus saya juga buka untuk anak anak berkebutuhan khusus, dan saya mencari seorang terapi anak berkebutuhan khusus. Nah, terapi dalam hal itu ya ini, gitu ya, bukan ke arah mana-mana. Oke, kita skip. Kaget saya. Kok itu kok belum dibahas gitu? Kan saya udah bahas. Oke, kita lanjut. Cari dukungan profesional. Siapa dukungan profesional? Itu ada psikolog, konselor, dan psikiater. Kita coba hindari untuk melakukan self diagnosis pada diri sendiri. Karena kalau misalkan kita melakukan self diagnosis pada diri sendiri, misalkan kita mengkaitkan, oh kayaknya aku lagi pusing, sakit kepala, aku depresi atau cemas. Nah, khawatirnya ketika kita mencari informasi yang membuat kita akhirnya mendiagnosa diri kita sendiri, khawatirnya itu tambah cemas. Jadi perlu di sini kalau misalkan ngerasa cemas, depresi, stres, silakan bisa untuk mencari dukungan profesional. Itu ada psikolog, ada konselor, ada psikiater. Kadang beberapa orang yang bertanya, apa yang beda antara psikolog, psikiater, dan konselor? Kalau psikolog itu S1-nya itu psikologi, kemudian ambil magister profesi psikolog, S2 baru dikatakan psikolog. Kemudian kalau konselor itu ada jurusan bimbingan konseling. Dari bimbingan konseling dia akan jadi konselor. Kalau psikiater itu dari kedokteran, baru dia ngambil spesialis jiwa untuk psikiater, seperti itu. Psikolog menggunakan psikoterapi, misalkan seperti relaksasi. Kalau untuk psikiater itu dan kecenderungan dia menggunakan obat. Oke, kita lanjut. Oke, kita harus membangun ketahanan mental pada diri kita sendiri dengan apa? Di sini ada 3 pola pikir yang positif. Mungkin selain pola pikir yang positif, pola pikir rasional kayaknya ya yang perlu. Jadi kita harus berpikir rasional. Misalkan contoh, ketika kita terjatuh, terpleset, mungkin kita perlu hati-hati karena lantainya itu licin atau basah. Nah ini berpikir lebih ke rasional. Kemudian belajar dari kegagalan. Jadi kalau misalkan kita gagal ya kita coba lagi. Bukan berarti kegagalan ini membuat kita semakin terpuruk. Kemudian hubungan yang sehat, carilah hubungan yang sehat, dukungan yang sehat, yang mana teman-teman atau circle kita itu yang bisa mendukung dan menyupport kita agar tujuan-tujuan pribadi kita itu bisa tercapai, seperti itu. Oke, next. Ya, jadi ini kesimpulannya adalah kesehatan mental ada investasi ya, bukan hanya emas, tanah, tapi kesehatan mental juga investasi. Kemudian lakukan tindakan yang nyata, seperti misalkan olahraga. Kalau misalkan ada rasa cemas, stres, marah pada diri sendiri, silakan bisa lakukan journaling atau bercerita atau curhat sama teman. Kemudian yang terakhir adalah Anda berhak bahagia. Kita semua berhak bahagia tanpa harus ada gangguan kesehatan mental pada diri kita. Baik, next. Musiknya nggak? Musik yang mungkin yang share screen ini. Oke, di sini nanti ini adalah slide menuju terakhir. Kita bisa lakukan afirmasi ya. Afirmasi itu atau sugesti positif pada diri kita sendiri. Oke. Oh, nggak ada suaranya. Nanti Bapak dan Ibu bisa baca ini di rumah untuk lakukan.